Hai, oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shani episode ke-129. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Wanglin telah memasuki jurang pasang surut dan sempat bertemu dengan seniornya sendiri dari aliran merah sekte Tianyun yang bernama Dujia. Dujian dengan begitu licik berusaha menjebaknya di pohon kuno, sehingga Wanglin pun memberinya pelajaran sebelum kemudian menyegel murid sekte Tianyun itu ke dalam kantung penyimpanannya. Setelah itu Wanglin fokus kembali pada tujuan utamanya pergi ke tempat ini, yaitu menemukan jiwa Joy dan cucuk dicinta ulam pun tiba. Wanglin pun berhasil menemukan celah tersembunyi tempat jiwa Joy disegel. Namun celah tersebut dilindungi langsung oleh indra ilahi Ling Tianhuo yang jelas bukan tandingannya. Wanglin mengerahkan semua teknik dan harta yang dia miliki untuk menahan indra ilahi Ling Tianhuo barang sejenak, sampai akhirnya berhasil mencuri kesempatan untuk memasuki celah dan melihat jiwa Joy terpasung dalam pelapon penyegelan dalam kondisi diselimuti aura kematian. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Setelah melihat Joy benar-benar tersegel di tempat ini, Wanglin pun segera mengambil tindakan untuk membebaskan roh pedang yang dahulu pernah menyelamatkannya tersebut. Namun apalah daya, dengan kekuatannya saat ini, Wanglin sama sekali bukan lawan sepadan untuk indra ilahi Ling Tianhuo. Dan setelah diperhatikan lebih seksama, dia juga bisa merasakan ada kehadiran iblis air yang turut memperkuat segel Ling Tianhuo. Wanglin mulai berpikir apakah adanya dua kekuatan luar biasa yang bersama-sama menyegel Joy, sehingga Wanglin dapat merasakan dengan jelas aura kematian yang tidak bisa digambarkan menyelimuti roh pedang tersebut. Wanglin tidak bisa berpikir lama-lama karena indra ilahi Ling Tianhuo sudah melepaskan diri dari penghalang simbol emasnya dan mulai melayangkan serangan yang jauh lebih ganas dibanding sebelumnya. Wanglin sekuat tenaga mempertahankan dirinya sendiri dari gempuran indra ilahi Ling Tianhuo sambil berusaha menyadarkan Joy dari tidur panjangnya, meski pada akhirnya berakhir sia-sia. Sementara di sisi lain, Wanglin yang sudah sejak awal memang bukanlah lawan sepadan bagi Ling Tianhuo dan sekarang dalam kondisi setengah bengek, setengah mengeluarkan seluruh kekuatan yang dia miliki, benar-benar dibuat tidak berdaya ketika merasakan betapa kerusakan jiwa primordialnya sekarang sudah memasuki tahap yang tidak dapat dibayangkan. Dengan luka separah ini, Wanglin sudah tidak sanggup lagi bahkan untuk menggunakan sungai dunia bawah dan hanya bisa pasrah menerima takdir sambil bertanya dengan putus asa, apakah Joy masih tidak mau bangun dari tidur panjangnya atau kamu teh Kasep? Tepat ketika Wanglin sudah sebegitu putus asa itulah suara dalam Joy menggelegar dan memenuhi celah, di mana dalam seutas aura dalam suara dalam itu hanya sudah cukup untuk menghancurkan indra ilahi Ling Tianhuo. Wanglin masih dalam kondisi setengah bengik mengungkapkan rasa syukur karena Joy akhirnya bangun. Namun orang yang ditunggu sejak tadi justru tidak menunjukkan banyak respon, meskipun tidak dapat dipungkiri Joy cukup terkesan karena orang yang tulus dan menepati janji seperti Wanglin di dunia kultivasi ini sangat jarang ditemukan. Roh pedang itu tampak begitu suram ketika membantu Wanglin memulihkan kondisinya sebelum kemudian meminta pemuda itu untuk pergi, hingga akhirnya Wanglin pun sadar bahwa Joy tersegel di tempat ini karena keinginannya sendiri. Joy hanya terkekeh kecil ketika melihat Wanglin sudah langsung paham tentang apa yang terjadi kepadanya sebelum menceritakan bahwa memang di masa lalu iblis air dan Ling Tianhuo bersekongkol untuk merebut tubuh roh pedangnya. Meskipun bersekongkol, sebenarnya Joy masih memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk melawan, namun kemudian dia teringat bahwa satu-satunya alasan untuknya tetap hidup alias kekasih hatinya Ting Er sudah tiada, dan sejak itu juga Joy tidak lagi memiliki alasan untuk mempertahankan kehidupan ini. Wanglin mengungkapkan kekecewaannya melihat kesedboannya Joy yang ternyata lebih parah dibanding dirinya, sebelum kemudian melemparkan pagoda giok tempat jasad Ting Er berada sambil berkata bahwa dia sudah menepati janji untuk menjaga pagoda tersebut.
Meskipun hampir seluruh energi kehidupannya nyaris hilang, tepat ketika melihat pagoda giok itu, sesuatu yang sempat terkubur lama di hati Joey kembali membuncah dan membuatnya mau tak mau kembali mengingat kembali orang terpenting dalam hidupnya tersebut. Sebenarnya Wang Ling nggak mau mengganggu momen nge-sad boy-nya abang satu ini, namun dia merasa perlu mengungkapkan identitas asli kekasih Joey yang kemungkinan besar adalah putri Kaisar Langit King Lin yang bernama King Xuan. Wang Ling juga memberitahu jika sepertinya Kaisar Langit King Lin itu masih hidup di sebuah goa abadi yang tersembunyi di tanah roh iblis, di mana informasi ini malah membuat harapan Joey terbangkitkan karena apabila benar Kaisar Langit King Lin masih hidup, maka kemungkinan juga ada cara untuk membangkitkan kekasihnya. Tepat ketika itulah cahaya di mata Joey yang sebelumnya redup menjadi cemerlang dan roh pedang abadi hujan itu dengan mudah menghancurkan segel iblis air yang selama ini membelenggu dirinya. Joey memanggil pedang abadi hujan yang merupakan tubuh fisiknya dan membuat 4 proyeksi pedang Ling Tianhuo auto menyerangnya beramai-ramai. Namun berbeda dengan sebelumnya, Joey hanya mendengus dingin ketika berkata bahwa dia berada di sini hanya karena sukarela disegel dan hanya dengan proyeksi pedang seperti ini, Ling Tianhuo tidak mungkin memiliki kesempatan untuk menundukkannya. Atuh, seluruh celah tergoncang dengan hebat ketika energi pedang menyebar ke segala arah dan hanya dengan satu ayunan pedang abadi hujan, seluruh proyeksi pedang Ling Tianhuo pun hancur tak bersisa. Baru setelah benar-benar melepaskan diri dari segel, Joey yang kini sudah dipenuhi dengan harapan hidup kembali membawa Wang Ling keluar dari celah dan sekali lagi menitipkan pagoda giok karena tubuh rohnya tidak bisa menyimpan benda-benda semacam ini. Joey kemudian menanyakan keberadaan pedang abadi hujan yang dibawa Wang Ling dan membuat Suligo melesat keluar dari pedang abadi merah dengan ekspresi panik sebelum kemudian berkata bahwa dia hanya dipaksa oleh Wang Ling untuk mendiami pedang ini. Wang Ling menunjukkan ekspresi geram sementara Joey malah tertawa keras merasa terhibur dengan karakter cepu roh pedang Wang Ling tersebut. Nah, sebagai hadiah untuk Wang Ling karena sudah menyelamatkannya, Joey pun berkata bahwa dia akan membiarkan Suligo merasakan niat pedang kuno demi mempercepat pertumbuhannya. Tubuh Suligo bergetar hebat ketika merasakan arus informasi tak berujung mengalir di dalam dirinya dan membuatnya tersesat dalam pemahaman niat pedang yang diwariskan dari era kuno tersebut hingga membuka jalan bagi mantan roh iblis itu untuk berevolusi menjadi roh pedang tertinggi. Joey tahu bahwa sepertinya Suligo memiliki sifat pembangkang dan karena inilah dengan warisan pedang kuno dia bisa memastikan bahwa roh pedang Wang Ling itu tidak akan pernah bisa mengkhianati tuannya di masa depan. Joey menanamkan pedang segel pedang pada jiwa Suligo sebelum kemudian memutuskan jejak lama pedang abadi hujan tersebut sehingga mulai saat ini Wang Ling akan menjadi pemilik sejati dari pedang abadi hujan. Berikut juga Suligo yang menjadi roh pedang di dalamnya. Tepat ketika Joey memutuskan jejak lama pedang abadi, roh pedang abadi hujan yang sejati itu langsung oleh seolah memberikan warisan pedang kuno dan memutuskan jejak pedang abadi telah menghabiskan banyak vitalitasnya. Wang Ling sampai kesulitan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Joey, namun orang yang menjadi target ungkapan terima kasih itu justru berkata bahwa dia melakukan hal ini juga demi memenuhi rencana egoisnya karena setelah ini Joey berharap Wang Ling akan membantunya menemukan goa abadi Kaisar Langit King Lin. Sadar bahwa dia telah meminta sesuatu yang berat, Joey pun memberikan hadiah lain kepada Wang Ling ketika memimpin pemuda itu menuju ke dasar jurang pasang surut yang konon katanya merupakan tempat di mana pedang abadi generasi sebelumnya berada. Tidak menunggu lama, Joey dan Wang Ling sudah berada di lorong penuh dengan energi isap padat serta kabut ungu pekat yang seolah bisa menenggelamkan Wang Ling dalam jurang tanpa akhir. Kalau pergi sendiri Wang Ling sudah bisa dipastikan wassalam, untungnya sekarang dia dilindungi oleh kekuatan pedang abadi Joey hingga memiliki kesempatan untuk mengarungi dasar jurang pasang surut ini. Nah, beberapa saat melintasi lubang isap, Wang Ling pun samar-samar melihat sebuah pedang emas yang tertancap di dinding di mana kemungkinan pedang
pedang itulah yang dimaksudkan Joey sebagai pedang abadi generasi sebelumnya. Wang Lin sudah senang ketika melihat pedang tersebut sebelum tiba-tiba saja arus isap kuat dari kedalaman lubang mencabutnya dari dinding lubang, dan meskipun demikian Wang Lin tidak mau menyerah begitu saja, dan berkat bantuan Joey serta aktivasi sungai dunia bawah, Wang Lin pun berhasil mendapatkan pedang yang nantinya akan disebut sebagai Caifu atau kekayaan. Begitu Wang Lin mendapatkan pedang kekayaan, Joey pun segera membawa pemuda itu keluar dari lubang isap sebelum kemudian tiba-tiba saja Wang Lin mendengar ada suara yang memanggilnya untuk turun. Suara yang berasal dari sosok dalam gulungan tersegel itu terdengar begitu menghanyutkan hingga membuat Wang Lin hampir saja kehilangan kendali atas dirinya sendiri kalau tidak disadarkan oleh Joey. Berkat bantuan Joey, Wang Lin pun berhasil melepaskan diri dari tipu daya sosok dalam gulungan, meskipun dia tetap bertinyi-tinyi misteri macam apa yang tersimpan di dasar jurang ini atuh. Oke, singkat cerita, Wang Lin pun sudah keluar dari dalam lubang isap dan memperhatikan pedang kekayaan yang sama persis dengan apa yang dia lihat di sekte Hengyu pada kehidupan pertamanya. Tapi Wang Lin tidak bisa tenggelam dalam lamunan lama-lama karena kondisi di sekitar mulai berubah dan kabut ungu di sekelilingnya menjadi lebih pekat dibanding sebelumnya. Wang Lin melepaskan untayan energi abadi yang mengarah ke pintu keluar jurang pasang surut yang sudah dia pasangi formasi batasan, dan keduanya bergegas untuk keluar sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Pada saat yang sama di negara iblis api sedang terjadi gonjang-ganjing karena di tengah hari yang tenang tiba-tiba saja ahli tersohor yang sudah melakukan retreat tertutup selama ratusan tahun keluar dari pengasingannya, di mana ahli tersohor itu tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan kultivasi abadi awan sekaligus pemegang satu token palsu goa abadi King Lin, yaitu Wang Wei dan Hu Jian. Kemunculan pasangan kultivasi ini benar-benar membuat semua orang terkejut, tidak terkecuali Beluo yang juga merasa terancam dan berpikir untuk mempercepat penyatuan dengan pecahan setan kuno lainnya. Sementara itu Wang Wei dan Hu Jian berkedip muncul di depan pintu keluar jurang pasang surut dan langsung dibuat terkesan dengan formasi batasan Wang Lin yang terpasang di sana. Dua laki bini yang udah ngenolep selama ratusan tahun itu mulai menggibahkan si pemilik formasi yang sepertinya sudah melewati banyak pengalaman hidup mati sehingga mendapatkan pengalaman mendalam tentang Dao. Mereka juga membicarakan tentang ahli yang telah tenggelam dalam ketamakan, siapa lagi kalau bukan Tan Lang, di mana tampaknya pasangan kultivasi ini sudah mengawasi gerak-gerik sang keserakahan sejak lama. Nah, ngomongin Tan Lang, sekarang kita lihat dulu yuk kondisi si keserakahan yang masih terjebak bersama murid-murid sekte pedang Daluo akibat dari gempuran gelombang binatang nyamuk yang tak pernah berakhir. 5 murid sekte pedang Daluo tampak babak belur karena pertarungan tanpa henti dengan binatang nyamuk, dan ketika mereka berbalik untuk meminta bantuan dari Tan Lang, orang yang diminta bantuan juga ternyata dalam kondisi yang tidak kalah mengenaskan. Pada waktu yang sama Wang Lin juga sedang melintasi jalur menuju pintu keluar jurang pasang surut ketika tiba-tiba saja si nyamuk keluar tanpa perintah dari kantong penyimpanannya, seolah ada sesuatu yang menarik perhatian peliharaannya tersebut. Karena penasaran dengan apa yang menarik perhatian si nyamuk, Wang Lin pun meminta bantuan Joey untuk memindai dengan indera pedangnya dan menemukan bahwa di batas pintu keluar jurang pasang surut ada gerombolan makhluk iblis yang menguasai wilayah tersebut. Kabut tebal membuat Joey kesulitan melihat dengan jelas makhluk macam apa yang menguasai area pintu keluar. Namun dia dapat menangkap keberadaan seorang ahli tua bersama dengan 5 ahli yang lebih muda terperangkap di sana. Wang Lin meminta izin untuk meminjam persepsi pedang Joey dan menemukan bahwa ahli-ahli yang terperangkap ini tidak lain adalah Tan Lang beserta para murid sekte pedang Daluo.
Mendengar nama Sekte Pedang Daluo, dendam lama di dalam diri Joey kembali meluap, apalagi setelah Wang Lin meneruskan perkataan Yoshishu bahwa Tan Lang adalah salah satu dari tokoh pengincar token Goa Abadi King Lin, sehingga membuat Joey menjadi lebih berambisi lagi untuk menghancurkan rombongan yang terjebak tersebut. Namun Wang Lin melarang Joey untuk menampakkan dirinya dan meminta roh pedang abadi itu untuk tetap bersembunyi di balik bayangan, sementara dia akan memeriksa secara pribadi. Meskipun tidak mengerti niatan Wang Lin, Joey tidak banyak berdebat dan mengikuti apa yang pemuda itu inginkan. Tan Lang yang merasakan keberadaan asing langsung menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa sekitar, namun indera ilahi itu langsung dihalangi oleh indera pedang Joey yang jauh lebih kuat, hingga membuat sang keserakahan tak bisa lagi menerka siapakah ahli kuat yang sekarang sedang mendekat serta ancaman macam apa yang ahli itu bawa pada mereka. Edian, akhirnya Wang Lin reuni nih sama Om Joey nih, si dedengkot Kang Sad Boy yang tingkatan sad boynya ya bisa diadu lah sama Wang Lin. Alhamdulillah Om Joey bisa menahan kesad boyannya dan malah duet sama Wang Lin nih buat nemuin Goa Abadi King Lin. Nah, mampukah Wang Lin menemukan petunjuk tentang token asli Goa Abadi King Lin dari pertemuannya dengan Tan Lang? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakradivaya ya. Yang penasaran seperti biasa bisa pantengin spoilernya di Ginosis. Rama di sini pamit. Bye-bye.